Perkenalkan, nama saya Japani Sinaga dari kelas D reguler 2023 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi perubahan struktur negara Indonesia 1950 sampai 1965. 1950 sampai 1965, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang secara formal menempatkan parlemen dan kabinet sebagai pusat kekuasaan negara. Namun, lemahnya kapasitas birokrasi sipil yang diwariskan dari administrasi kolonial membuat negara tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet yang terlalu sering semakin memperburuk keadaan, sehingga negara tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pembangunan maupun memelihara stabilitas. Dalam keadaan ini, militer mulai mengambil alih berbagai fungsi administrasi yang seharusnya berada di bawah otoritas sipil. Doktrin komando teritorial yang berkembang sejak masa revolusi memberikan legitimasi bagi militer untuk hadir hingga tingkat desa dan mengawasi jalannya pemerintahan lokal. Struktur teritorial ini menjadikan militer sebagai institusi negara yang paling terorganisasi dan paling siap menjalankan fungsi pemerintahan. Pada saat birokrasi sipil justru berada dalam kondisi lemah, dengan demikian, pada awal 1950, militer telah menjadi kekuatan yang perlahan tetapi pasti menempati ruang negara yang kosong. Nah, selanjutnya 1955 sampai 1957, yaitu fragmentasi politik dan peluang kenaikan peran militer. Nah, pemilu 1955 yang berlangsung demokratis menghasilkan parlemen yang sangat terfragmentasi. Banyaknya partai politik dan tidak adanya mayoritas yang kuat membuat kabinet sulit dibentuk dan cepat jatuh. Fragmentasi ini menciptakan kesan bahwa para aktor politik sipil tidak mampu mengelola negara dengan stabil. Dalam kondisi seperti ini, militer dengan struktur komando teritorialnya muncul sebagai institusi yang relatif stabil dan efisien. Situasi ini membuka peluang bagi militer untuk memperluas perannya ketika partai terjebak dalam persaingan dan tidak dapat menyelesaikan krisis nasional. Militer menetapkan dirinya sebagai alternatif kekuatan yang dapat menjaga persatuan dan ketertiban. Komando teritorial yang telah tertanam hingga tingkat daerah memberikan kemampuan bagi militer untuk menjalankan fungsi administrasi secara langsung, sehingga mereka semakin dekat dengan kehidupan masyarakat dan semakin terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya tahun 1957 sampai 1959, yaitu darurat militer dan transformasi awal struktur negara. Nah, krisis politik yang semakin mendalam pada 1957 mendorong Presiden Soekarno menetapkan darurat militer. Penetapan ini menjadi titik balik penting dalam kehidupan hubungan antar sipil dan militer karena memberi wewenang luar biasa kepada Angkatan Darat. Nah, dalam konteks darurat militer ini, pengembalian perusahaan-perusahaan Belanda menjadi peristiwa penting. Militer diberi tanggung jawab untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga mereka bukan hanya aktor keamanan, tapi juga pengelola ekonomi. Keterlibatan dalam sektor ekonomi memperkuat posisi militer dalam struktur negara, sekaligus memperluas jaringan kekuasaan mereka. Nah, darurat militer pun mendukung tumbuhnya pola negara birokratis militerik, di mana batas antara kewenangan sipil dan militer menjadi kabur. Nah, selanjutnya 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin, dominasi militer, dan lahirnya teknokrasi awal. Nah, Dekret Presiden 1999 yang mengakhiri sistem parlementer membawa Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan sangat tersentralisasi di tangan presiden. Nah, parlementer kehilangan fungsinya dan juga lembaga-lembaga negara baru dibentuk seperti DPR, MPR, dan lain-lainnya untuk membantu tugas presiden. Nah, dominasi militer pada masa demokrasi terpimpin bukan hanya hasil dari dukungan Soekarno, tetapi juga konsekuensi dari lemahnya institusi sipil yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Selain itu, pada tahun 1960 mulai muncul kelompok teknokrat yang memberikan basis rasional bagi kebijakan ekonomi. Kolaborasi antara militer dan teknokrat ini memperkuat pola negara birokratis militer.
Nah, lalu masuk kepada materi selanjutnya, yaitu munculnya teknokrat awal di Indonesia pada periode 1950 sampai 1965, dan faktor apa saja yang mendorong kehadiran pakar-pakar ekonomi dalam proses perumusan kebijakan negara. Nah, yang pertama adalah munculnya teknokrasi awal di Indonesia 1950 sampai 1965. Munculnya teknokrasi awal di Indonesia sepanjang 1950 sampai 1965 tidak dapat dipahami hanya sebagai kemunculan kelompok profesional baru, tetapi merupakan hasil dari dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. Pada awal kemerdekaan, negara Indonesia mewarisi birokrasi kolonial yang masih sangat terbatas kapasitasnya. Nah, fungsi administrasi modern tidak berjalan dengan baik. Sementara kebutuhan negara yang baru merdeka semakin meningkat. Dalam kondisi seperti ini, para pemimpin negara mulai menyadari bahwa pembangunan nasional tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada birokrasi tradisional yang tidak memiliki kompetensi teknis yang diperluas. Lalu masa nasionalisasi ini juga merupakan masa nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957 itu menjadi titik balik yang sangat penting dalam kemunculan teknokrasi atau para teknokrat. Nah, ketika pemerintah mengambil alih perusahaan asing, negara tiba-tiba menjadi pengolah aset ekonomi berskala besar tanpa memiliki tenaga ahli yang memadai. Karena pada masa itu para anggota-anggota sipil juga sampai kewalahan dalam mengatur sistem administrasinya. Nah, sehingga negara mencari mereka yang belajar dari lulusan FEUI. Nah, dari mereka itu FEUI yang memasuki ruang-ruang kebijakan negara. Nah, munculnya teknokrat pada masa ini bukanlah hasil dari proses demokrasi atau meritokratis, tetapi lebih karena kebutuhan negara otoriter yang membutuhkan efisiensi dan keahlian ilmiah untuk mempertahankan stabilitasnya. Nah, ada pun beberapa faktor-faktor yang mendorong kehadiran para pakar ekonomi dalam perumusan kebijakan negara. Nah, faktor yang pertama itu yang sangat menentukan adalah nasionalisasi perusahaan Belanda yang tadi, karena meskipun bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi, justru memperlihatkan betapa lemahnya kapasitas negara dalam mengelola aset ekonomi modern. Nah, faktor yang kedua juga adalah krisis ekonomi yang terjadi pada awal 1960-an. Inflasi yang melonjak hingga ratusan persen, defisit anggaran, dan kegagalan kebijakan ekonomi Soekarno menciptakan kondisi yang membuat pemerintah tidak lagi dapat bertahan hanya dengan pendekatan ideologis. Nah, dan juga faktor yang ketiga adalah lemahnya birokrasi sipil dan dominasi militer dalam pemerintahan. Selama demokrasi terpimpin, militer menguasai banyak sektor administrasi dan ekonomi, tetapi mereka tidak memiliki keahlian teknis yang cukup untuk menangani kebutuhan perencanaan ekonomi nasional yang kompleks. Oleh karena itu, teknokrat dihadirkan untuk memberikan keahlian yang tidak dimiliki militer. Nah, hubungan ini bersifat simbiotik. Teknokrat membutuhkan dukungan militer untuk mendapatkan posisi dalam struktur negara, sedangkan militer membutuhkan teknokrat untuk memberikan legitimasi ilmiah dan efektivitas terhadap kebijakan yang mereka jalankan. Nah, dari perspektif analitis kritis, hubungan teknokrat dan militer ini memperlihatkan bahwa mempersempit ruang partisipasi demokratis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Kiki Andiani Silaban akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana militer memperoleh dominasi politik serta memperluas pengaruhnya dalam struktur negara pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Nah,
dominasi militer dalam politik Indonesia sejak 1950-an tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk melalui pengalaman sejarah panjang, mulai dari perang mempertahankan kemerdekaan, pemberontakan daerah, hingga pembentukan doktrin-doktrin internal. Nah, sejak awal 1950-an, militer merasa bahwa negara berada dalam keadaan rapuh dan belum mampu menciptakan stabilitas politik. Nah, ketidakstabilan kabinet, pertikaian antar partai, serta ancaman militer daerah menjadikan Angkatan Darat melihat dirinya sebagai satu-satunya institusi yang mampu menjaga keutuhan negara. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan dominasi militer menjelang 1965. Nah, pada periode demokrasi parlementer, gagasan RERA, reorganisasi dan rasionalisasi TNI, yang diajukan oleh A.H. Nasution menjadi fondasi awal profesionalisasi militer. RERA bertujuan untuk memperkecil jumlah tentara yang tidak profesional, membangun struktur komando yang lebih rapi, dan menempatkan perwira terdidik pada posisi strategis. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan penolakan dari perwira daerah yang merasa terancam dipensiunkan atau kehilangan pengaruh hingga memicu krisis seperti peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, meski Nasution sempat dicopot, RERA akhirnya memperkuat Angkatan Darat karena perwira-perwira berkualitas naik posisi dan institusi menjadi lebih solid. Kemudian selanjutnya berdirinya Sesquad atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 1950-an menjadi wadah bagi para perwira untuk membangun doktrin modern. Nah, disinilah muncul doktrin teritorial yang menempatkan militer bukan hanya sebagai kekuatan perang, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial politik. Melalui sistem kewilayahan seperti Kodam, Koramil, Babinsa, Angkatan Darat terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Ini membuat militer memiliki jaringan politik yang luas dan mengakar, sekaligus memperkuat posisi mereka dibandingkan kekuatan sipil. Nah, dominasi ini semakin menguat akibat rangkaian konflik internal negara seperti DITII, pemberontakan Madiun 1948, serta PRRI Permesta. Nah, dalam seluruh peristiwa tersebut, Angkatan Darat tampil sebagai aktor penumpas pemberontakan, yang mana ini menghasilkan apa yang disebut sebagai legitimasi politik. Nah, bahwa militer dianggap sebagai penyelamat negara setiap kali muncul ancaman, sehingga di mata publik dan juga Soekarno, Angkatan Darat adalah institusi yang paling bisa diandalkan dalam menjaga persatuan nasional. Nah, kemudian ketika demokrasi terpimpin lahir pada 1959 melalui Dekret 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Nah, posisi militer ini semakin kuat karena Soekarno membutuhkan dukungan militer untuk membangun sistem presidensial baru dan juga menyingkirkan dominasi partai-partai. Nah, sebaliknya, Angkatan Darat memanfaatkan kedekatannya dengan Soekarno untuk memperluas peran politik melalui jabatan-jabatan strategis baik di pusat maupun di daerah, yang mana ini menciptakan hubungan saling bergantung antara Soekarno, yang dimana Soekarno membutuhkan Angkatan Darat sebagai penopang kekuasaan dan juga Angkatan Darat membutuhkan Soekarno sebagai payung legitimasi. Akan tetapi, hubungan ini retak ketika PKI semakin berpengaruh pada awal 1960-an. Angkatan Darat melihat PKI sebagai ancaman ideologis dan juga politik, terutama karena persaingan pengaruh di tingkat desa akibat program-program revolusi Soekarno yaitu Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan juga komunis. Nah, militer merasa keberadaannya terancam dari isu angkatan kelima, yaitu penyusupan PKI ke Serikat Buruh hingga tekanan politik terhadap perwira anti-komunis. Nah, dalam situasi ini, ketegangan antara Angkatan Darat dan juga PKI mencapai puncaknya menjelang 1965. Nah, ketika terjadi gerakan 30 September 1965, Angkatan Darat memanfaatkan jaringan teritorialnya untuk mengambil alih kendali negara. Kapasitas teritorial ini yang dibangun sejak RERA dan juga Sesquad membuat Angkatan Darat mampu merespon cepat, mengamankan kota-kota, menguasai media, menekan PKI, hingga membentuk opini publik. Nah, situasi ini membuka jalan bagi naiknya Jenderal Soeharto yang memanfaatkan krisis untuk membangun rejim baru berbasis militer. Nah, lahirnya Orde Baru merupakan puncak dari proses panjang dominasi militer. Angkatan Darat berhasil menempatkan dirinya sebagai pusat kekuasaan negara melalui legitimasi penumpasan G30S. Nah, jaringan teritorial yang kuat, profesionalisasi lewat RERA, serta kedekatan historis dengan Soekarno. Dengan dukungan birokrasi, ekonomi, dan juga jaringan keamanan, Orde Baru menjadi rejim paling militeristik dalam sejarah Indonesia modern. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Farhana dari kelas D reguler 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejauh mana hubungan antara teknokrat, nasionalis, dan juga militer dalam membentuk kebijakan politik ekonomi Indonesia pada tahun 1950 hingga 1965. Pada suasana politik sekitar tahun 1950 dan sampai 1965, di sini posisi teknokrat diisi oleh Sumitro Djoko Hadikusumo, Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, dan juga Yusuf Wibisono. Sementara Farabi Fakih dalam bukunya menyebut mereka ini sebagai ekonom atau manajerial yang lebih tua. Nah, lalu kelompok kedua ini ada di pihak nasionalis atau pihak revolusi, yang mana Soekarno itu memegang pusat kekuasaan tertinggi, lalu didukung oleh lingkaran politiknya seperti Subandrio, Khairul Saleh, Iwakusuma Sumantri, dan juga Muhammad Yamin. Nah, mereka ini mendorong ideologi politik Indonesia berbasis revolusi dan anti-imperialis serta adanya pembentukan negara yang bersifat korporatis. Di sini Fakih menuliskan bahwa bentrokan antara kaum teknokrat dan juga kaum nasionalis ini itu berdasarkan pada konflik atas otoritas. Nah, maksudnya ini adalah ketika para ekonom dianggap seperti ancaman terhadap gagasan korporatis Soekarno, sehingga Soekarno ini merasa mereka ini harus didisiplinkan agar menyesuaikan diri dengan politik yang digagas oleh si Soekarno ini tadi. Lalu yang terakhir adalah kelompok ketiga, ini dari militer. Dari militer ini tentunya ada Angkatan Darat yang mengalami peningkatan peran yang signifikan sejak pertengahan tahun 1960-an. Pada masa ini, perbedaan pemikiran antara kaum nasionalis dengan teknokrat ini merupakan salah satu sumber ketegangan yang paling besar dalam dinamika pembentukan kebijakan ekonomi politik Indonesia pada sekitar tahun 1950 hingga 1965. Nah, kaum nasionalis oleh Farabi Fakih di sini dipahami sebagai generasi revolusi yang berlandaskan pada politik berupa mobilisasi massa, simbol-simbol ideologis, serta adanya agenda anti-imperialisme. Farabi Fakih menggambarkan politik mereka ini demokrasi terpimpin sebagai ideological and mass-based politics, yaitu politik yang digerakkan oleh simbol revolusi, mobilisasi rakyat, dan juga prioritas ideologis yang mendominasi ruang negara. Nah, dalam pandangan ini, negara itu dipandang sebagai alat perjuangan. Jadi bukan sekedar struktur administratif, sehingga kebijakan ekonomi pun diarahkan menuju narasi revolusi, kedaulatan, dan juga anti barat. Nah, legitimasi politik nasionalis lahir dari sejarah perjuangan, retorika revolusi, serta adanya kedekatan dengan basis massa. Sedangkan teknokrat sendiri ini merupakan kelompok yang membawa paradigma pemerintahan yang bersifat rasional, ilmiah, dan juga berbasis keahlian. Nah, Farabi menyebut mereka ini sebagai a new cadre of foreign educated economists who offered a scientific, rational, and managerial alternative. Hal ini tertulis pada bukunya di halaman 146. Maksud dari kalimat tersebut adalah yakni sekelompok ekonom muda yang berpendidikan Amerika. Mereka ini memperkenalkan konsep pendekatan administratif yang modern. Berbeda dari nasionalis yang mengutamakan simbolisme ideologi. Nah, teknokrat ini, mereka ini memandang negara sebagai mesin administrasi yang harus dikelola secara efisien dengan berdasarkan analisis data, kemudian kalkulasi anggaran, serta stabilitas moneter. Hal ini juga seperti yang ditekankan Farabi Fakih dalam bukunya di halaman 147, yakni experts rather than politicians should guide national policy. Maksudnya adalah para teknokrat ini berkeyakinan bahwa negara ini seharusnya dikelola oleh ahlinya, bukan politisi maupun ideologi. Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan konseptual yang sangat kontras antara kedua kelompok tersebut. Nah, perbedaan paling besar di antara keduanya ini yaitu terletak pada orientasi politik.
di mana nasionalis melihat negara ini sebagai alat revolusi yang harus terus digerakkan agar ideologi dari negara tersebut tetap hidup. Tapi teknokrat ini menempatkan negara sebagai lembaga manajemen publik yang membutuhkan ketertiban administratif. Nah, di sini juga Farabi menyatakan bahwa kedua kelompok ini terlibat dalam konflik over authority, yakni konflik mengenai siapa yang berhak menentukan arah dari sebuah negara. Nah, Soekarno memandang teknokrat terlalu dekat dengan pemikiran ekonomi barat dan menghambat proyek korporatis yang digarapnya. Sehingga dari sini teknokrat menilai kebijakan Soekarno ini tidak realistis, baik secara fiskal maupun dapat memperburuk keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu. Nah, hal ini juga terbukti dari analisis ekonomi yang menunjukkan bahwa data inflasi Indonesia pada saat ini itu menyentuh hingga angka 600 sampai 900%. Nah, perbedaan di antara keduanya ini tidak semata-mata berhenti pada orientasi politik semata. Ada 5 dimensi perbedaan mendalam yang ditekankan oleh Farabi secara langsung maupun secara implisit. Nah, yang pertama adalah basis legitimasi kekuasaan. Nasionalis memperoleh legitimasinya melalui sejarah, revolusi, dan juga dukungan dari massa. Sedangkan teknokrat ini mendapatkan legitimasi kekuasaannya melalui keahlian yang profesional dan juga pendidikan modern. Nah, lalu yang kedua ada orientasi kebijakan. Nasionalis menekankan adanya agenda ideologi seperti Manipul Usdek dan juga Dekon. Sementara dari teknokrat sendiri itu menekankan adanya stabilisasi moneter, pengendalian inflasi, dan juga efisiensi fiskal. Lalu yang ketiga, ini ada dari cara memandang negara. Kalau nasionalis ini menempatkan negara sebagai panggung simbolik dan juga proyek politik. Tapi kalau teknokrat itu menekankan adanya pembentukan negara yang manajerial, sebagaimana yang disebutkan oleh si Farabi Faki sebagai bentuk managerial state. Nah, lalu yang keempat, kebijakan ekonomi. Kalau nasionalis ini kan mendorong adanya proyek-proyek mercusuar ya, kayak pembangunan HI, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno, Monas. Nah, itu tuh sebagian dari proyek politik mercusuar yang digarap oleh si Soekarno sehingga menyebabkan inflasi. Sementara dari teknokrat itu menginginkan adanya kerjasama internasional dan juga integrasi dengan ekonomi global. Lalu yang terakhir itu adalah hubungan dengan militer. Nah, jadi bagi nasionalis, militer ini adalah mobilisasi revolusioner. Sementara bagi teknokrat, militer ini merupakan mitra yang potensial yang menyediakan stabilitas koersif untuk memungkinkan kebijakan rasional bisa ditetapkan. Nah, dari adanya perbedaan ideologis dari ketiga pihak ini, berdampak langsung terhadap arah struktur kekuasaan Indonesia menjelang akhir demokrasi terpimpin, di mana di sini tuh menggambarkan situasi ekonomi yang memburuk pada 1963 hingga 1965. Ini membuka ruang bagi teknokrat untuk mengisi kekosongan dan masuk kembali ke pusat kebijakan melalui jalur angkatan darat. Nah, ini kan ada yang namanya terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang nantinya tuh posisi bos-bosnya dan manajer diisi oleh para perwira angkatan darat. Nah, karena si perwira angkatan darat ini nggak punya basic untuk mengatur ekonomi yang baik, membuat kebijakan moneter dan fiskal, maka disinilah diperlukan tenaga dari para teknokrat muda. Nah, para teknokrat muda ini ialah Wijoyo Nitisastro, Muhammad Sadli, Emil Salim, Ali Wardana, Sarbini, dan juga Subroto. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai mafia Berkeley. Karena kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada saat itu sedang kacau, apalagi kondisi ekonominya ya, yang dibuktikan dengan data statistik, di mana pada saat itu, sekitar tahun 63 sampai 65, Indonesia mengalami inflasi yang besar-besaran hingga menyentuh angka ke 900%. Nah, karena melihat
kekacauan ini, perwira Angkatan Darat itu merasa khawatir dan merasa perlu kayaknya nih untuk menggait kembali teknokrat yang sebelumnya sudah disingkirkan oleh Soekarno. Farabi Faki pun menjelaskan bahwa para ekonom seperti Wijoyo, Sadeli, dan Wardana ini memberikan pelatihan ekonomi kepada perwira-perwira Angkatan Darat, serta mereka juga menyusun analisis inflasi dan menyusun rancangan untuk menstabilisasikan moneter Indonesia pada saat itu. Nah, kolaborasi ini disebut oleh Farabi Faki sebagai koalisi yang tidak terduga. Dan karena juga kolaborasi ini memperlihatkan awal terbentuknya antara koalisi militer dengan teknokrat. Yang mana di sini teknokrat menyediakan kapasitas keahlian, sementara militer ini menyediakan ruang politik untuk masuknya mereka kembali ke dalam pendekatan rasional yang sebelumnya disingkirkan oleh si Soekarno. Nah, koalisi inilah yang menjadi fondasi Orde Baru, di mana kondisi inilah yang menjadi fondasi untuk Orde Baru, di mana di sini Farabi Faki menjelaskan bahwa para teknokrat ini memberikan negara legitimasi bisa berupa saintifik dan juga rasional legitimasi, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu legitimasi berbasis ilmu yang bisa membuat kekuasaan ini tampak lebih modern, objektif, dan terlepas dari adanya konflik ideologi yang terjadi. Nah, militer melengkapinya dengan stabilisasi koersif yang dibutuhkan untuk menyingkirkan politik massa yang sebelumnya dicanangkan oleh kaum revolusi ataupun kaum nasionalis si Soekarno ini tadi. Dan Farabi Faki menggambarkan hubungan itu sebagai symbiotic expertise on one side and coercive stability on the other. Ini tuh ada di kutipan bukunya pada halaman 150 yang artinya bahwa hubungan simbiosis antara keahlian teknokrat dan juga stabilitas koersif militer ini merupakan perpaduan dari struktur kekuasaan baru yang disebut Farabi Faki sebagai administrative authoritarianism di halaman 151, yaitu bentuk otoritarianisme yang tidak dijalankan melalui ideologi seperti pada masa Soekarno, tetapi di sini melalui kontrol dari birokrasi, kemudian teknokrasi dan juga stabilitas yang dipaksakan oleh militer melalui struktur teritorialnya. Nah, dengan demikian, perbedaan yang mendasar antara kaum nasionalis dan juga teknokrat ini bukan hanya menciptakan konflik gagasan, tapi juga menentukan arah struktural negara Indonesia pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Di mana di sini menggambarkan bahwa orientasi Soekarno yang ideologis tadi bertabrakan dengan pandangan teknokratis yang bersifat rasional. Nah, ketegangan itu pastinya mempengaruhi kekuasaan, aliansi politik, dan juga strategi dari kebijakan ekonomi. Nah, ketika krisis ini memuncak, teknokrat justru menemukan ruang masuk melalui Angkatan Darat, bukan melalui presiden. Dan dari sinilah struktur Orde Baru terbentuk, yaitu sebuah negara manajerial yang didukung oleh militer, menggeser politik massa menjadi pemerintahan teknokratis yang lebih stabil dan juga lebih koersif. Nah, inilah warisan paling penting dari perbedaan antara nasionalis dan juga teknokrat yang dianalisis oleh si Farabi Faki dalam bukunya ini. Nah, jadi di sini alasan kenapa sih militer ini ngegait teknokrat, padahal kan Soekarno nih nggak suka ya sama teknokrat. Nah, jadi karena di tahun 65 itu Soekarno ini lebih dekat dengan yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi melihat itu, militer ini seakan-akan ngerasa, oh kayaknya Soekarno ini udah nggak butuh kita lagi gitu. Dia udah lebih pro sama si PKI ini tadi. Nah, melihat hal itu, si militer ini tadi kayaknya udah ngerasa nggak perlu untuk berdiskusi dengan Soekarno untuk menggait si teknokrat ini masuk ke dalam ruang kebijakan politik ekonomi lagi. Nah, makanya di sini secara sepihak militer melalui Ahmad Yani mereka menggait kembali para teknokrat tadi yang sebelumnya sudah disingkirkan pada masa demokrasi parlementer.
Nah, di demokrasi terpimpin menjelang Orde Baru inilah itu membuka celah bagi teknokrat untuk kembali memasuki ruang kebijakan politik ekonomi Indonesia. Sehingga di sini mulailah terjadi koalisi antara teknokrat dan juga militer. Nah, dinamika hubungan dari ketiganya ini menghasilkan kebijakan ekonomi politik negara di mana hubungan teknokrat dan juga nasionalis menghasilkan pergeseran dari ekonomi rasional parlementer 1950 hingga 1957 beralih ke ekonomi ideologis di demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Hubungan nasionalis dan angkatan darat menghasilkan nasionalisasi di tahun 1957 hingga 1958. Menghasilkan juga militerisasi perusahaan negara, struktur teritorial, dan juga pergeseran dari negara ke model korporatis yang lebih terpusat. Nah, hubungan teknokrat dan juga angkatan darat menghasilkan rancangan stabilisasi ekonomi menjelang 1965 yang menjadikannya ini sebagai fondasi kebijakan Orde Baru. Nah, pengaruh dari hubungan ketiganya ini sangat jauh, di mana bukan hanya pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga ada pada perubahan struktur negara, pergeseran pusat otoritas, orientasi ekonomi, serta pola relasi kekuasaan yang menekankan arah pembangunan Indonesia setelah 1965. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha Angelina dengan NIM 3231121031. Di sini saya membahas tentang rumusan masalah yang kelima, yaitu dinamika konflik dan kolaborasi antara teknokrat dan militer mempengaruhi proses modernisasi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada awal mula konflik antara teknokrat dan militer dapat ditelusuri sejak masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, teknokrat mulai muncul sebagai kelompok kecil yang membawa gagasan modernisasi berbasis rasional ekonomi. Nah, perencanaan dan analisis ilmiah. Mereka percaya bahwa negara ini hanya dapat maju melalui kebijakan yang terukur, seperti penggunaan anggaran yang realistis dan pembangunan jangka panjang yang terarah. Namun, kondisi politik yang tidak stabil sering pergantian kabinet serta dominasi partai-partai yang membuat gagasan teknokrat seringkali terpinggirkan. Nah, para teknokrat dipandang terlalu etnis, terlalu akademis, dan tidak memiliki akar politik. Pada saat yang sama, militer justru semakin kuat karena pengalaman revolusi dan keterlibatan mereka dalam menghadapi pemberontakan daerah. Militer melihat dirinya sebagai benteng stabil di tengah kekacauan politik sipil. Nah, konflik antara dua kelompok ini mulai tampak ketika masing-masing berusaha mengisi kekosongan kapasitas negara. Teknokrat ingin mendorong pembangunan berbasis perencanaan modern, tetapi mereka tidak memiliki pengaruh politik. Nah, militer ingin memastikan stabilitas dengan memperluas perannya ke ranah pemerintahan dan ekonomi, namun militer ini tidak memiliki kemampuan teknis dan pengelolaan negara. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang kemudian melahirkan gesekan, yang dimana teknokrat menganggap militer terlalu pragmatis dan otoriter, sedangkan militer menilai teknokrat ini terlalu idealis dan kurang memahami dinamika politik nasional. Nah, ketegangan ini semakin kuat ketika Soekarno mulai tidak percaya pada teknokrat, karena teknokrat ini dianggap terlalu dekat dengan pemikiran-pemikiran Barat dan terlalu kritis terhadap kebijakan ekonomi yang populis.
Nah, pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, nah, memperdalam dinamika hubungan ini, Soekarno memberikan ruang kepada teknokrat melalui pembentukan lembaga perencanaan seperti Depernas, tetapi dalam prakteknya peran teknokrat ini tetap dibayangi oleh kepentingan politik Soekarno. Mereka dituntut menyusun rencana yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, sementara Soekarno lebih fokus pada proyek-proyek simbolis seperti pembangunan monumen dan penciptaan citra negara yang besar. Nah, di sisi lain, militer memperoleh tempat yang lebih besar dalam pemerintahan. Banyak perwira ditempatkan sebagai menteri, kepala daerah, dan pemimpin perusahaan negara. Nah, hal ini memperluas jangkauan militer dalam struktur administrasi dan menjadikan mereka mitra penting dalam implementasi kebijakan, bahkan ketika sering berbenturan dengan teknokrat. Disinilah kolaborasi antara teknokrat dan militer mulai terbentuk. Banyak teknokrat yang diundang berdiskusi di Seskot, lembaga pendidikan militer tempat perwira-perwira penting belajar. Nah, di sana para ekonom muda menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia ada dan apa yang harus dilakukan. Perlahan hubungan antara teknokrat dan militer semakin dekat. Militer memberi ruang bagi teknokrat untuk menyumbangkan ide, dan teknokrat memberi militer bahasa dan konsep modernisasi yang masuk akal. Nah, itulah Seskoat mulai mengundang para teknokrat-teknokrat muda, khususnya ekonomi dari FEUI, seperti Wijojo Nitisastro, Emil Salim, dan kawan-kawannya untuk mengajarkan tentang bagaimana ekonomi modern bekerja, bagaimana membuat perencanaan pembangunan, bagaimana negara seharusnya mengatur anggaran, dan pembangunan harus dilakukan secara terstruktur. Nah, perubahan besar ini terjadi setelah peristiwa G30S pada tahun 1945, jatuhnya pengaruh Soekarno dan naiknya militer di bawah Jenderal Soeharto seperti konstelasi politik baru. Nah, di sini kolaborasi teknokrat dan militer menciptakan bentuk yang paling solid, yang dimana Soeharto menyadari bahwa stabilitas politik tidak cukup untuk membangun negara. Ia membutuhkan tim ahli yang mampu merancang kebijakan ekonomi modern dan membuka Indonesia ke dalam investasi asing. Teknokrat menjadi pilihan utama karena pemikiran mereka dianggap sesuai dengan kebutuhan negara. Nah, sedangkan mencari jalan keluar dari krisis, mereka kemudian diberi peran besar dalam menyusun kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, lahirnya kelompok teknokrat terkenal seperti Mafia Berkeley yang menandai babak baru di mana teknokrat memiliki otoritas yang belum pernah mereka dapatkan pada era Soekarno. Nah, di era Soeharto, kolaborasi antara teknokrat dan militer tidak hanya bertahan, tetapi diperkuat lagi secara institusional, yang dimana militer menguasai politik dan keamanan seperti konsep dui fungsi ABRI, sedangkan teknokrat mengendalikan arah pembangunan ekonomi melalui lembaga seperti Bapernas dan Departemen Keuangan. Nah, Soeharto yang kemudian memberikan kebebasan relatif kepada teknokrat untuk menjalankan kebijakan ekonomi. Sementara militer menjamin stabilitas politik agar kebijakan tersebut dapat berlangsung tanpa gangguan. Nah, kolaborasi inilah yang menjadi pondasi bagi perencanaan pembangunan jangka
jangka panjang pada masa Orde Baru, termasuk program Repelita, stabilitas ekonomi, dan modernisasi birokrasi. Dengan demikian, dinamika konflik dan kolaborasi antara teknokrat dan militer pada tahun 1950 hingga 1966 serta penguatan pada masa Soeharto membentuk model modernisasi Indonesia yang khas. Nah, modernisasi Indonesia lahir bukan semata-mata dari kekuatan ekonomi atau teknokrat, tetapi dari interaksi dua kelompok elit yang saling bertentangan, namun akhirnya saling melengkapi. Teknokrat menyadari rasionalitas dan pengetahuan modern, sementara militer menyediakan stabilitas dan kemampuan kontrol. Keduanya bersama-sama menciptakan pola pembangunan dan mendominasi Indonesia hingga abad ke-20. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hajira. Saya dari kelas D reguler 2023. Saya akan melanjutkan materi dampak transformasi struktur negara melalui teknokratisasi dan militerisasi terhadap pola pengambilan keputusan, birokrasi, dan ekonomi. Nah, pada periode ini Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi, kekacauan politik, serta inflasi yang sangat berat. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang dampak pada birokrasi dan pola pengambilan keputusan. Yang pertama, muncul elit teknokrat seperti Wijoyo, Badan Ali Wardono, yang mendorong penggunaan analisis data atau scientific management, yang dimana negara tidak lagi bergantung pada ideologi politik, tetapi berdasarkan data ilmiah serta statistik dan keahlian teknis. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin, yang dimana keputusan-keputusan penting seringkali langsung oleh presiden. Nah, yang ketiga, untuk memastikan birokrasi berjalan sesuai garis ideologi, birokrasi mengalami revolusi serta perombakan aparatur yang tidak sejalan dengan manipul Uzbek. Nah, yang kedua, ada dampak militerisasi. Setelah nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957, banyak perwira-perwira yang memegang perusahaan nasionalisasi tersebut. Dikarenakan pada saat itu Indonesia kekurangan ahli teknis untuk mengelola perusahaan tersebut, dan militer juga memperluas kekuasaannya melalui doktrin teritorial yang dimana membuat militer hadir di semua wilayah, termasuk mengawasi ekonomi, politik, serta pembangunan desa. Nah, yang keempat ada dampak pada ekonomi. Negara berpindah dari yang dulunya ekonomi liberal menjadi ekonomi terpimpin, di mana semua harga barang, distribusi barang, ekspor impor semuanya dilakukan oleh pemerintah. Lembaga perencanaan seperti BPN dan Bapenas yang akhirnya menjadi Bapenas semakin dikuasai dan diisi oleh para teknokrat. Dan seluruh proses tadi seperti masuknya teknokrat, dominasi militer, dan munculnya lembaga-lembaga sentralistik yang membentuk elit baru yang menjadi basis sosial pada masa Orde Baru. Karena itu, ketika Soeharto naik pada tahun 1995, struktur negara sudah siap. Teknokrat mengatur pembangunan, militer mengatur stabilitas, dan birokrasi sudah terbiasa dengan sistem komando. Jadi Orde Baru bukan muncul tiba-tiba, tetapi merupakan kelanjutan dari transformasi yang sudah terjadi pada tahun 1950-an. Jadi transformasi struktur negara pada 1950 sampai 1965 menciptakan fondasi yang kuat, yang terpusat, teknokratis, dan dikontrol oleh militer bagi pola pemerintahan Orde Baru. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.